Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daima bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, pengikut setia beliau hingga hari kemudian, dan kita semua dijadikan sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat semua. Tanpa terasa hari demi hari sudah kita lalui. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sampai sekarang sudah berapa kali khatam Al-Quran? Lupa aja Al-Qurannya di mana kali. Tanya khatam boro-boro. Kalau berharap orang yang dijamin akan mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang sering mentalilkan Quran. Jadi dimulai dari sekarang. Karena ada satu keterangan, bila mana hari tanggal 1-nya Ramadan diawali hari Sabtu, berarti malam Lailatul Qadarnya ada di tanggal 23. Ini yang sudah sahih, yang sering mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Belum pernah luput sampai akhir wafatnya. Makanya ditukil, ditentukan bagaimana awal kita puasa Ramadan. Tapi mulai dari tanggal-tanggal ganjil lah kita berusaha agar bisa mendapatkan semua malam Lailatul Qadar. Malam yang istimewa, malam yang menentukan takdir kita, malam yang bisa mengabulkan ribuan hajat kita. Makanya beruntung, waktunya detik. Malam Lailatul Qadar ini detik. Angin berhenti, semua yang ada di malam itu berhenti semuanya. Langit kebelah sampai 7 lapis langit. Itulah turunnya kitab suci Al-Quran. Bagi orang yang mendapatkan itu bisa dilihat langsung setelah berlalunya malam Lailatul Qadar tadi. Makanya ada kesempatan malam ini, malam ke 20. Tapi di 21, 23, 25, 27, 29. Jaga jangan banyak ya. Apa yang perlu diamalkan? Yang paling mustajab, yang paling hebat diamalkan menjelang waktu malam Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kecuali berjamaah, fa'fu anna. Kalau sendiri Allahumma innaka afuwwun karim
tuhibul afwa fa'fu nih, amalkan dari sekarang, tidak ada hitungan. Kalau ingin mendapatkan semuanya, bukan pengampunan saja, tapi lebur semua beban-beban kitanya, dunia akhirat. Gawean, lain keringan doa. Yes, ulah ngalobakeun he. Sawe bersawe. Maka keutamaan tarawih, kesempurnaan dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan, inilah pembakaran daripada dosa-dosa kita sampai akhir Ramadan ini. Wa fil laitil khamisata asratan tusolli alaihi malaikatu wa hamalatul arsy wal kursi. Di malam mana tadi teh? Di malam yang ke-20 ini Allah memberinya pahala para syuhada dan orang-orang soleh. Siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-20. Jadi kita diberikan pahalanya orang fisabilillah atau para syuhada, seperti syuhadanya Uhud atau syuhadanya Baqi. Ini orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-20. Habis singkat saja ya supaya jadi motivasi. Di malam yang ke-21 Allah membangunkan baginya rumah di surga dari cahayanya malam ke-22. Malam ke-22 datang di hari kiamat dalam keadaan selamat dari kesusahan dan kesedihan. Jadi begitu datangnya hari kiamat, kita dijaga oleh Allah gara-gara sholat tarawih di malam ke-22. Jadi geus teu buka negeri Sam atau kota Nabawi atau Mekah. Karena 4 kota saja yang dijaga di hari kiamat, yaitu Nabawi, Mekah, Sam sama Yaman. Itu dijaga tidak kena hancurnya kiamat. Makanya kita siapkan paspor, jadi mempoe kiamat kabur kabeh kan itu. Nanti kan di hari kiamat itu surat Al-Qari'ah ma'al Qari'ah, kiamat yang mengagetkan dan bakal mengagetkan. 3 hari dijadikan satu hari. Yang tukang saleh baik terus gelap. Nabi Isa menikah, besoknya kiamat. Itu tanda-tandanya. Dimulainya kalau ingin mengetahui tentang di akhir dunia ini, baca surah Al-Qari'ah ma'al Qari'ah, nanti ditutup oleh surah Idza zulzilati ardu zilzalaha. Maka bumi bergoncang-gancing ngagulung kabeh. Orang paling terjelek ketemu dengan hari kiamat. Ulah nu nyalakeun. Nu nguburkeun. Itu 3 hari 3 malam itu manusia semuanya muter. Dong nenek lampir. Lempangna. Jalannya itu muter, yang mau ke kantor muter sampai kalau turun di kandang. Jadi kita mengalami kaum Dajjal. Dajjal itu selama 20 tahun, entah 20 tahun kita apa 20 tahun akhirat. Enggak dinyatakan 20 tahunnya sama enggak dengan 20 tahun di dunia ini. Masa jabatannya Imam Mahdi itu selama 20 tahun. Semua sedunia ini Islam semuanya. Dipimpin oleh Imam Mahdi selama 20 tahun. Imam Mahdi kalahnya oleh
Dajjal. Masa jabatan Dajjal itu hanya 5 tahun. Kalahnya itu oleh Nabi Isa. Nabi Isa kalahnya oleh Juj Maijuj, satu-satunya makhluk Allah di dunia ini yang diciptakan laut mah itu semata kaki tingginya. Nah itu Nabi Isa pun diangkat oleh Allah barengan dengan Juj Maijuj tadi. Di akhir Ramadan ini, kalaupun orang yang memahami betul bulan Ramadan ini, itu betul-betul menginginkan 12 bulan ini Ramadan semuanya. Pikiran siapa mapan lain THRD. Sekarang dulu tak, anu material nambahin doang gitu tak, materialnya doang gitu. Menang THR. Sempurnakan di akhir ini. Ini nanti yang menentukan bagus enggaknya Ramadan kita laksanakan di mana di akhir Ramadan ini. Jadi kalau akhirnya jelek, loba tarawehnya di pasar, mall, markas orang liar. Jadi tarawehnya, tahlil Qur'annya segerakan. Mumpung kita ada kesempatan. Banyak yang tidak mendapatkan tadi. Kita lupa dengan kematian. Untuk Ramadan dari Sa'ban sampai 1 Syawal hanya malaikat Ijroil yang masih masuk kerja. Selain dari itu cuti sebulan setengah. Jadi nunduk maling mulai nulis, nunduk paeh boleh peprek. Iya paeh mun maut kuari, mau ditanya beureum paeh. Jadi rapel tanggal hijinya. Bisa sekaligus. Jadi menarik maut, bung menang sisa kubur, pertanyaan kubur kuari. Sudah bersih, sudah dibakar dosanya, meninggal. Jadi seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa ada dosa. Tapi tetap mintanya matinya mati husnul khotimah. Jangan minta mati di bulan Ramadan. Belum kita dapatkan Ramadannya. Ini bagi jamaah yang hadir, ada satu syariat yang mengatakan siapa orang yang merehab rumah atau bangun rumah di bulan Ramadan, minimal ngecat rumah lah. Sambil diniatkan, ya Allah ya Rabbi, niat saya mengecat ini rumah, mohon padilah barokahnya di bulan Ramadan ini. Jaminannya dari Allah, kalau sempurna niatnya hanya mencari padilah barokah Ramadan, Allah jamin 1 tahun ke Ramadan tahun depan Allah jembarkan rizkinya, Allah selamat berkahkan kehidupannya sampai bulan Ramadan tahun depan. Makanya niatkan, cuman catnya jangan yang sama, minimal pagar gitu atau apa depan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, jangan catat baik ke rahasia ya man. Ya Allah ya Rabbi, niat saya mengecat ini rumah, mohon padilah barokahnya di bulan Ramadan tahun ini. Mantepin hati yang bicara sambil kita ngecat. Lihat perubahannya 1 sampai 3 hari. Kalau 1 hari setelah mengecat tadi tidak berubah dari kehidupan tadi,
berarti kita kurang sempurna. Niat lain cek deui. Atuh nu lain jamal anggeus sapoe. Maksimal sampai 3 kali. Jadi kalau 3 kali Anda belum bisa merasakan itu, Anda belum beruntung. Gosok lagi. Makanya mantepin hati yang bicara. Kalau hati yang bicara betul-betul bukan karena catnya. Ada orang yang mengecat rumah, mau menghadapi lebaran. Rata-rata kayak begitu. Takut ada tamu, ada orang yang ini, dia ngecat rumahnya tapi niatnya buat menghadapi lebaran. Makanya lamun lebarannya udah habis, suwe deui. Karena niatnya ge jeung lebaran. Makanya mantepin hatinya. Kita aja dulu yang ngerjain, nanti baru nyuruh yang lain. Paham ya? Gawean saya awas aing. Ilmu luhur ya. Sedang berjalan Bi. Tapi hari tadi niatan percuma. Di niatan dia hari teu pas mah. Nanti teh mah hayang boga gajebo doang bae mah tuh lain deui. Niatan bari neplok getan heula. Mun teu karasa bae taplokkeun kana pamajikan. Di malam takbiran malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan sampai 3 kali. Ya Allah ya Rabb, jangan diterima amal ibadah puasanya, ibadah yang lainnya, zakatnya bagi orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Rasulullah bilang apa? Amin. Nunga doana malaikat Jibril nunga mina Nabi urang. Mantap ya. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, jangan diterima amal ibadahnya bagi seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Dia lah ibu nanya, ari salaki dua kakak pemajikan Rasulullah mah ngomong eta mah. Beneran lain hayang menang sorangan. Ku Rasulullah diaminkeun. Amin. Geus mantap bener minta hampurana ka salaki. Minta maaf ke suami yang bener-bener. Jangan asal, Pak maafin ya. Karena pipi nyium nage. Teu nyambung. Ajaran sesat ya kan. Ajaran budak Yahudi salaman karena pipi. Lain salaman karena pipi diciumkeun. Kasalaki mah ciumkeun, dos ka dieu. Alamatan nyium Hajar Aswad. Komo leungeunna doang Hajar Aswad. Cium sambil dicium begini, mintakan maafkan selama 1 tahun ini bila mana ada ucapan perbuatan yang menyakiti suami, mohon ikhlas ridhonya. Harus diucapkan. Urusan dia mau nerima enggak, urusan suaminya. Daripada orang didoakan malaikat Jibril mau diterima amal ibadah orang selama 1 tahun. Capek ya, dari rambu-rambu. Mantap jarang itu. Seorang perempuan yang dapat ucapan dari suaminya I love you. Tilok. Tinggal teman ngomong ke pemajikan batur. Ke pemajikan batilok. Kata suami, liatin muka istri. Pahalana mah kuari mamani acak-acakan ya Allah. Atuh pan beureun ku siap pira ku juri. Jaing baheula mah geulis blon.
Aing matakan hancur kayak gitu dia acak-acak. Benteng burayu, buntelan kuak gerde. Ya punya. Sebelum itu minta maaf. Terus jangan kita berziarah ini yang seperti biasa. Kalau ziarah ke suami yang sudah tiada, ke orang tua, datang ke tempat tadi, tolong jangan langsung berdoa. Kita duduk di sana, hadirkan hati kita, ucapkan dalam hati kita ini, minta maaf. Pak, Ma, Ambu, Abah, maafin, sewaktu Abah hidup saya banyak kesalahan, saya banyak ngeselin, minta ikhlas seridhonya, belum bisa menyenangkan orang tua, mohon diikhlaskan dalam hati kita ini. Baru setelah kita puas mengutarakan kesalahan kita, baru doakan. Itu yang nyampe. Jadi ulah ujuk-ujuk datang kadinya ngadoa. Cuma nitip Abi, jangan sampai bicaranya dijaharkan, udah diomongkan, udah dikeraskan. Pak, hampurannya, udang deh bapak dia. Jari yun. Terus nah hati. Nanti ucapan dalam hati ini Allah nanti yang menyampaikan kepada si almarhum. Kalau si almarhum langsung sama Allah. Begitulah, bereskan dulu hablum minan nas, baru kita doain, baru nyampe. Wa fil lailatin rabi'atil wa isrina kana lahu arba'u wa isruna da'watan mustajabah. Bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh di malam 24, semua doanya Allah kabulkan. Malam 24 malam nonton. Tandaan siapa? Tandaan baik, mustajab baik. Tadi kita masih taraweh di baik. Wabah doa nanon di mustajab Allah. Itu kan bulan Ramadan ini bulannya Allah. Berarti Allah kedor pres. Silakan mau minta apapun. Aku tebarkan malaikat semuanya di malam Ramadan untuk mengantarkan semua rahmat-rahmat Allah bagi yang ingin, bagi yang mau. Makanya di mana kita melaksanakan, pokoknya 10 hari terakhir ke belakang ini, tolong jangan sampai luput daripada sholat tarawehnya. Maksudnya siapa ngerti meren? Lamun nu sholat taraweh, aku teu puasa. Siapa ai taraweh? Oh, pada ai puasa itu. Belum. Make nasi teu make calana. Keutamaan sholat taraweh malam ke-25, Allah akan menghilangkan darinya siksa kubur. Mual kudu disiksa kubur tanpa hisab lagi. Bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh di malam ke-25. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat taraweh di malam ke-26, maka Allah akan mengangkat baginya pahala 40 tahun. Langsung diberi bonus 40 tahun pahala. Oh, kencang ini taraweh terus sih. Ingat kan Gus ya, udah ditanda doang tadi tah 25 mah 24 aja bakal kita. Kayak mana yang surat lepas itu. Jadi minta sehat, minta bebas bebannya, minta dimudahkan urusannya. Panggil nama Allah selama sebanyak 66 kali. Allah, 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 Allah.
Kalau diibaratkan manusia, Allah akan lari menyambangi orang yang mengatakan Allah sampai 66 kali. Di mana 20 dipanjangin Allahnya. Allah dalam hati mohonkan apa keinginan kita. Namun jadi hitung deh. Kudu dihitung sama panti dituna. Minum obat kudu 3 kali. Cuma mau dihitung deh atau per dosis. Lainnya dikabulkan doa anak lenger orang. Jadi pas sifat 20-nya pasti 20 kita panjangin. Beres kita minta terusin lagi Allah Allah Allah. Keutamaan sholat tarawih malam ke-27, Allah akan memberikan kepada hambanya tadi bisa melewati jembatan Sirat seperti kilat menyambar. Jadi lewat naik belum kilat, jebret nyoh datang dengan itu. Eta malam ke-20. Nah, dan keutamaan sholat tarawih di malam ke-28, Allah mengangkat baginya 1000 derajat di surganya. Jadi tidak asal di surga, tapi emang di atas. Kan ayat 8 itu surga ini. Yang ke-29, Allah akan memberinya pahala 1000 orang yang ibadah haji. Nges bisi tacan kana sikeun ibadah haji nyiar pahala anu emang imbangan geus muga haji aya. Geus tinggal tahalul be balik tina tanggal 28 mah. Tahalul lain 1000 kali. Allah memberinya pahala 1000 orang haji yang mabrur. Wa fi salasina yaqulullahu ya ibadi kulli min simaril jannah. Keutamaan bagi salat tarawih di malam ke-30, Allah berfirman, wahai hambaku, makanlah buah-buah yang segar. Jadi dipilih. Mantakkeun ke surga mah ulah dipenta. Kalau kita berdoa jangan minta ke surga. Karena sudah dinyatakan bahwa umat Rasulullah dipastikan semuanya masuk surga. Jadi gak usah diminta lagi. Kalau mau mintanya bebas siksa neraka. Karena banyak umat Rasulullah yang masuk neraka. Kalau ke surga mah nggak usah diminta karena surga punya hak. Cuman di neraka ini. Jadi ya Allah ya Rabb, bebaskan saya dari siksa neraka. Karena banyak umat Rasulullah yang masuk neraka. Ayo ke surga mah pasti ke surga. Ini diprek-prekan heula neraka. Makanya muka-muka kayak gini nggak ada di surga. Penghuni surga ini nggak kayak begini. Nges bengok, nges tutung karena kasupkeun. Jadi nanti ditawarin untuk minum dari telaganya Al-Kautsar dan disuruh mandi di air bangsawan salsabila bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah taraweh di malam ke-30. Makanya kita mohon sama Allah agar diberikan keselamatan, kekuatan agar kita bisa menjalani sampai akhir Ramadan tahun ini dan tahun selanjutnya. Ya baik nek paeh masa minggu dek kana kiamat karak paeh. Kita manusia bukan batu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau